Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Qurratun Nuriana. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi malaikat dalam hubungan seksualitas serta keabsahan wanita menjadi imam bagi laki-laki. Yang pertama yaitu intervensi malaikat dalam hubungan seksualitas. Seksualitas adalah sebuah kata menarik yang sering diperbincangkan secara tertutup maupun terbuka. Seksualitas sering disebut dengan seks. Hal ini tidaklah keliru, namun seksualitas bukan hanya tentang seks. Seks dan seksualitas merupakan dua hal yang berbeda. Seks berhubungan dengan masalah biologis, sedangkan seksualitas tidak hanya terkait biologis. Perbincangan seksualitas dalam masyarakat muslim tidak bisa lepas dari hadis Nabi. Karena hadis merupakan ucapan, tindakan, dan perkataan Rasul atas suatu peristiwa yang biasanya memiliki kaitan langsung dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Pengalaman praktis Nabi dengan seksualitas terjadi ketika beliau melakukan perkawinan dengan Khadijah. Perkawinan Nabi dengan Khadijah ini telah mengajarkan banyak hal kepada kita tentang makna seksualitas dalam kehidupan rumah tangga. Di antara hadis yang menjadi rujukan hubungan suami istri ialah hadis tentang intervensi malaikat dalam hubungan seksual atau hubungan suami istri. Berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Bashari hadatsana bin Abi Adi an Subata an Sulaiman an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a rajulu amra'atahu ila firasihi fa'abat an taji al malaikatu hatta tusib, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri enggan memenuhi ajakannya sehingga suami merasa kecewa sehingga sampai tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri tersebut hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang laknat malaikat ini juga memiliki banyak riwayat dengan berbagai redaksi yang berbeda. Di antaranya, ada riwayat dengan redaksi jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknat sampai ia kembali. Atau dalam riwayat Muslim disebutkan jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, maka dilaknat sampai subuh. Dan dalam riwayat Muslim yang lain serta dalam riwayat Abu Daud disebutkan bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri enggan mendatanginya sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri itu hingga datangnya waktu subuh. Hadis intervensi malaikat dalam hubungan suami istri ini sering dijumpai dalam kitab-kitab fikih, khususnya yang membahas tentang hubungan seksualitas suami istri. Dalam kitab Al-Quran Lujain disebutkan bahwa jika istri menunda-nunda melayani ajakan suami, maka semua amal kebaikan istri dapat terhapus dan diancam dengan siksaan yang amat berat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa hendaknya dalam hubungan seksual antara suami istri dilaksanakan pada kesepakatan dan keseleraan di antara kedua belah pihak masing-masing. Kedua pihak masing-masing juga harus memperhatikan kondisi pihak lain. Seorang suami boleh saja mengajak istri, akan tetapi harus memperhatikan saat kondisi yang dialami istri. Selanjutnya yaitu poin E, keabsahan perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki. Persoalan tentang kepemimpinan dalam sholat telah menjadi salah satu topik kajian para ulama dalam fikih ibadah. Signifikasi konsep imamah ini terlihat dengan adanya berbagai kriteria yang ditetapkan ulama bagi orang-orang yang akan didaulat antara ulama satu dengan ulama lainnya. Hukum perempuan menjadi jamaah bagi laki-laki itu sah. Namun
hukum perempuan mengimami untuk para kaum laki-laki itu tidak sah. Sekelompok ulama sebagaimana dikaitkan oleh Ibnu Qudmah yang disebutnya sebagai sebagian sahabat-sahabatnya, serta satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat perempuan boleh saja mengimami jamaah laki-laki namun terbatas dalam sholat tarawih dengan syarat jika para laki-laki tersebut ummi atau baca Al-Qur'annya tidak bagus. Sementara si perempuan tersebut adalah seorang qari atau bacaannya lebih bagus daripada kaum laki-laki tersebut, serta tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Larangan wanita mengimami kaum laki-laki. Kitab fikih yang beredar di tengah masyarakat umumnya menyatakan bahwa wanita hanya boleh mengimami saat semua wanita atau laki-laki yang belum akil balik. Jumhur ulama pada umumnya memfatwakan perempuan tidak boleh atau tidak sah mengimami jamaah laki-laki kalau laki-laki tersebut sudah balik, dan wanita boleh mengimami seorang laki-laki yang belum balik. Contohnya seperti anak laki-laki kecil. Berikut argumen ulama yang melarang perempuan menjadi imam sholat laki-laki secara singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bukhari qala laqad nafa'anillahu bikalimati ayyamal jamali lamma balagha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna farisa malaku banata kisra qala lai yufliha qaumu walau amrohumul humum ro'atan. Dari Abu Bukhari, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bersabda, penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan, putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang perempuan. Selanjutnya adalah hadis diperbolehkannya wanita mengimami seorang laki-laki. Dalil yang sering dipakai mereka yang memperbolehkan wanita mengimami seorang laki-laki dalam sholat ialah hadis dari Ummu Warokhah, terkenal dengan sebutan Ummu Warokhah, di mana Ummu Warokhah menjadi imam di keluarganya. Keluarga yang dimaksud adalah sejumlah anak laki-laki dan budak perempuannya. Ulama memaparkan hadis dari Abu Daud dengan kualitas sahih, dan hadis ini diwukufkan atau dibarkan dengan pengertian al-khusus kepada sahabiah yang bernama Ummu Warokhah. Secara umum Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendapat mayoritas, yaitu tidak sah wanita menjadi seorang imam laki-laki dewasa kecuali laki-laki yang belum balik. Pendapat lain menjelaskan bahwa seorang wanita semisal beliau hafizah atau hafal Al-Quran dan seorang suaminya adalah mu'alaf, maka sang istri boleh menjadi imam bagi laki-laki atau bagi suaminya tersebut sampai suaminya bisa membaca surat Al-Fatihah. Pendapat ini digunakan hanya kepada lingkup tertentu, bahwasanya seorang istri karena hafidhah maka boleh menjadi imam bagi suaminya karena suaminya tersebut mu'alaf sampai bisa membaca surat Al-Fatihah. Berikut contoh hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya wanita menjadi imam bagi kaum laki-laki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana Waqi'u binul Jarrahi, hadatsana Walid bin Abdullah bin Jumai'i qala hadatsani jaddati wa Abdurrahman bin Haladil Ansari an Ammi Warokhah binti Abdullah bin Naufalil Ansariyati anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ghaza Badran qalat qultu lahu ya Rasulullah
indan fil ghazwi ma'aka umaridu maradun kum la'allallaha an yarzuqani syahadatan qala qari fi baitika fa innallaha ta'ala barzuquki syahadata qala fa kanat tusamma syahidatu qala wa kanat qad qara'at al-qur'ana fasta'danat Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatakida fi dariha muaddanan fa andana laha qala wa kanat qad dabbarat gulama laha wajariyatan faqama ilaiha billaili faghammaha biqatifati laha hatta matat wa dhahaba fa'asabaha Umaru faqama fi nasi faqala man kana indahu min hadaini ilmu awaman ra'ahuma falyaji bihima fa'amara bihima fasulibakan fakana awwala maslub bi madinati haddatsana Hasan bin Muhammadil Khadrami wa haddatsana Muhammad bin Fudailin an Walidi bin Jumai an Abdirrahman bin Khaladin an Ummi Waraqah binti Abdillah bin al-Harisi bihadal hadisi wal awwalu atamu qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruhani baitiha wa ja'ala laha mu'adanan yu'addanu laha wa amaraha an ta'uma ahla dariha qala Abdurrahman fa ana ra'aitu mu'addanaha syaihan kamiron, yang artinya pada perang Badar aku atau Ummu Waraqah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya ikut berangkat bertemu ke medan perang untuk merawat prajurit yang sakit. Mungkin Allah akan menganugerahkan kepadaku mati syahid." Beliau bersabda, "Tetaplah di rumahmu, niscaya Allah akan memberikan kesyahidan kepadamu." Abdurrahman berkata, "Karena itulah Ummu Waraqah disebut sebagai syahidah dan dia itu ahli membaca Al-Quran." Dia lalu memohon kepada Rasulullah akan diperbolehkan mengangkat muazzin di rumahnya untuk menyerukan azan, dan Rasulullah pun mengabulkannya. Ia memiliki budak laki-laki muda dan seorang wanita yang statusnya dijadikan budak mubazar. Pada suatu hari di malam hari, ketika budak itu bangun menuju kamar Ummu Waraqah dan membekap mukanya dengan kain hingga meninggal, lalu melarikan diri. Keesokan harinya, Umar berpidato di depan orang banyak dan berkata, "Barang siapa mengetahui atau melihat kedua budak itu, hendaklah dibawa kemari." Setelah tertangkap kepada budak itu lalu disalib, dan itulah pengabdian pertama kali terjadi di Madinah. Berikut penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.